Jadi waktu itu nggak ada kursusan seperti sekarang LPK besar segala macam. Waktu itu orang semua pelit dengan ilmu. Kalau cuma ngajarin skill, banyak yang punya skill, tapi tidak semuanya punya etika yang baik, ya, attitude yang baik. Waktu merantau itu ke Samarinda itu, saya melamar ke Telkomsel, ditolak. Halo Sobat Super, hari ini kita lagi berada di Markas Borneo Flasher Indonesia. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari sosok yang pastinya inspiratif, yaitu gurunya para teknisi, Bang Rizal Arsyadini. Terima kasih. Itu ya Bang? Ya, oh iya Masya Allah. Terima kasih teman-teman OG sudah berkunjung di Markas Borneo. Bang Ical, kalau boleh tahu nih perjalanannya sebelum menjadi sesukses saat ini, gimana dulu Bang awal memulai menjadi seorang owner dari Borneo Schematics Indonesia nih? Oke, jadi saya mulai karirnya itu dari merantau. Merantau. Jadi saya waktu itu kuliah, qadarullah lagi kuliah tuh ada problem. Saya merantau ke Kalimantan, ke Samarinda, ya. Waktu pertama kali ke Samarinda itu saya nggak ada skill sama sekali. Lalu saya butuh skill ya untuk kerja. Butuh skill untuk kerja. Jadi saya waktu itu ngelamar di sebuah LPK yang ngajarin kursus-kursus gitu ya. Kursus-kursus itu kursus komputer. Oh. Karena waktu itu kan kita butuh skill ya. Skill Komputer ya saat ya, itu, waktu itu Bang? saya ikut kursus komputer supaya saya punya ijazah komputer untuk kerja. Karena waktu itu saya pernah ngelamar waktu merantau itu ke Samarinda itu, saya melamar ke Telkomsel untuk jadi office boy. Oke. Ditolak. Nah, ditolak. Ya kan? Artinya saya nggak punya skill apa-apa karena waktu itu saya cuma tamat SMA yang sedang kuliah dan tidak selesai, merantau, maka karena butuh pekerjaan kita butuh skill. Iya, Nah, betul. waktu itu saya belajar di LPK Eksak namanya di Samarinda. Pekerjaan yang proses belajar yang harusnya sekitar 2 bulan, saya selesaikan dalam waktu 2 minggu. Oh, wow. Nah, kenapa? Karena kepepet. Nah, kepepet kan butuh pekerjaan. Nah, akhirnya karena ada power of kepepet itu, ya saya jadi cepat belajarnya dan alhamdulillah karena saya waktu itu serius belajarnya bisa selesai dalam 2 minggu. Setelah itu saya begitu selesai kerja di LPK Eksak itu, saya langsung bekerja di situ. Saya ingat pekerjaan awal saya itu asisten mengajar. Jadi asisten ngajar dengan gaji 250.000. Itu tahun 2000. Tahun 2000. 2000 lalu. Itu udah termasuk besar ya Bang ya? Kalau untuk saat itu? Enggak besar juga. Karena kan saya waktu itu setiap hari harus naik angkot ke tempat kerja. Oh, ternyata Bang Ical pernah naik angkot ya? Oh iya, naik angkot, terus saya ngekos, harus bayar kos-kosan, harus bayar angkot. Jadi hampir nggak ada hasilnya sebenarnya waktu itu. Cuma kan alhamdulillah udah punya pekerjaan. Nah, lalu beriring waktu karena merantau, semua kerjaan saya kerjain. Translate bahasa Inggris lah, semua saya kerjain. Nah, sampai suatu hari saya punya teman, orang punya counter handphone. Oke. Counter handphone dia butuh yang bisa untuk ngerjain software handphone. Waktu itu cuma suntik-suntik lagu. Ngisi-ngisi aplikasi, suntik-suntik iya, lagu. iya. 5.000 3 lagu gitu ya. Nah, dulu 10.000 satu lagu. Dulu tahun 2001 itu. Jadi saya waktu itu ditanya bisa nggak kamu ini? Saya bilang bisa. Nah, yang penting waktu itu kalau saya tuh bisa dulu. Bisa karena kan saya mau pekerjaan yang baru. Karena waktu itu gaji 250.000 udah terasa kecil karena setahun kerja gaji nggak naik-naik misalnya. Saya memutuskan menerima pekerjaan itu. Disitulah tahun 2001 itulah saya 2000 atau 2001 ya, itulah saya mulai kerja di sebuah counter yang namanya Cendana Sel. Itu di Samarinda masih ada sampai sekarang. Jadi itu awalnya saya berkecimpung di dunia teknisi handphone ini. Dimulai dari 2001 ya Bang? 2001 dan dari bagian suntik-suntik lagu aja. Emang Bang kalau nyuntik lagu itu nggak bisa segampang sekarang ya? Itu dulunya gimana Dulu sih? pakai logo manager namanya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita bikin lagu tau nggak, kita masih langganan majalah, baru ada kunci-kunci nadanya kita ting. Oh, Nah, dulu gitu. pantes mahal ya Kita Bang ya? pencet, kita pencet lagu. Nah, waktu itu ada software, waktu itu handphone masih monoponik. Nah, ini masih lagunya satu mono gitu. Jadi kita ngusuntik lagu, isi gambar masih monokrom. Iya. Gambar-gambar Ingat Nokia itu. 3310, 8210, nah itu. Dari suntik lagu itu saya belajar
reparasi software, misalnya nge-flash handphone yang berhubungan dengan software. Jadi grade-nya naik di situ pelan-pelan. Jadi dari ngisi-ngisi lagu mulai ngerjain software ya. Cuman saya serius orangnya. Serius. Jadi saya benar-benar serius. Waktu itu guru nggak ada. Guru kita internet. Jadi waktu itu nggak ada kursusan seperti sekarang LPK besar segala macam. Waktu itu orang semua pelit dengan ilmunya. Belum karena- banyak kursus seperti sekarang ya Bang. Hampir tidak ada kursus. Satu dua orang pelit terhadap ilmunya karena kan mahal. Dulu kalian tahu nggak dulu nama saya itu Ical Spy. Kalau kalian tahu, kalau tanya orang-orang senior, Kenapa Abang si dikasih Ical itu nama saya kasih nama Ical Spy. Spy itu tahu nggak apa? mata-mata? Mata-mata. Iya. Jadi kenapa saya pakai nama Spy? Karena saya mau belajar kemana-mana nggak boleh. Jadi waktu itu caranya saya datang ke tempat dia, pura-pura mau baikin ini, saya spy cara dia, saya lihat komputer dia nggak main. Saya lihat software apa yang dia pakai. Nah, setelah saya dapat, baru saya cari di Yahoo. Waktu itu pakai Yahoo. Iya. Baru saya cari gitu. Makanya nama saya dulu Spy. Kalau kalian cari di Google, dan orang lama tahu nama saya itu Ical Spy. Terkenalnya dulu, bukan Rizal Arsadini. Rizal Arsadini itu nama setelah saya berubah hidup saya. Itu nama asli nggak sih Bang? Rizal Arsadini, itu Iya. nama asli. Oh asli. Nama saya Rizal, bapak saya Arsad, kakek saya Dini, Rizal Arsadini. Oke. Kalau nama doang cuma Rizal. Tapi ngomong-ngomong ke belakang ya Bang, Iya. Abang pernah ditolak sama Telkomsel ya? Pernah. Kira-kira Telkomsel nyesel nggak ya? Bang Ica? Pernah, dan itu saya melamarnya jadi office boy. Jadi cleaning service. Jadi cleaning Tapi service. ya untung ya Bang ditolak sama Telkomsel. Mungkin kalau nggak ditolak nggak bakalan lahir Ya, Bang karena ya. kan dengan ditolak itu kita jadi pengen punya skill. Iya. Jadi kita itu dapat hambatan itu biasa, tapi bagaimana kita menyikapi hambatan itu. Oke, siap. Kalau untuk Borneo ini sendiri Bang di tahun berapa lahirnya? Borneo yang mana? Jadi di Borneo ini kita ada Borneo Flasher dan ada Borneo Schematic. Cikal bakalnya itu adalah Borneo Flasher. Oke. Borneo Flasher itu sebenarnya awalnya bukan lembaga pendidikan. Borneo Flasher itu awalnya adalah sebuah forum tanya jawab diskusi. Kalian tahu Kaskus nggak? Tahu forum. Kaskus, forum tanya-tanya. Dulu kita buat namanya Borneo Flasher, itu forum diskusi teknisi handphone. Seputar Namanya handphone Borneo sekali. Flasher. Oke. Namanya forum Borneo Flasher itu awalnya. Saya buat itu, lalu makin berkembang, dia akhirnya menjadi pelatihan. Ya, karena waktu di forum Borneo Flasher itu kita banyak sharing kasus, saling bantu. Jadi awalnya memang membantu, saling bantu teman-teman. Akhirnya ada yang tertarik untuk belajar, mulailah kita ngajar itu awalnya. Ya. Oke, berarti kalau untuk Borneo secara Flasher ini 2007. 2007. Mulai 2007. Dan itu baru nama Borneo Flasher-nya. Belum resmi seperti sekarang jadi LPK terdaftar di pemerintah. Waktu itu cuma saya kasih nama Borneo Flasher gitu. 2007. Dia nanti resmi menjadi LPKS Borneo Flasher Indonesia itu 2017. 10 tahun kemudian. Wow, proses yang panjang ya, Setelah Bang? kita di Boyolali. Proses yang Ya, panjang ya. setelah- Artinya nama Borneo ini itu karena Bang Ical berasal dari Kalimantan. Bukan. Saya perantau dari Sulawesi. Oke. Saya perantau dari Sulawesi, saya merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan itu saya bikin forum namanya Borneo. Karena saya waktu tinggal di Kalimantan di Samarinda, disitulah saya bikin forum Borneo Flasher. Ya. Gitu Asal loh. dari Sulawesi, merantau di Boyolali, merantau di Kalimantan. bikin Borneo, sekarang tinggal di di Boyolali. Boyolali. Agak random ya Keliling Bang ya. Indonesia. Ya, complicated. Jadi kita penasaran nih Bang, kenapa tiba-tiba pilihnya di Boyolali? Oh enggak, Boyolali ini saya pada zaman waktu dulu pun nggak pernah terlintas ada kota namanya Boyolali. Nggak pernah. Ini namanya bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi waktu itu saya tinggal di Kalimantan, alhamdulillah saya hijrah, hidup lebih baik, lebih teratur. Lalu saya meninggalkan kehidupan lama saya, dari Kalimantan saya pindah ke Lombok. Dari Lombok ya, baru saya pindah. Saya ke Lombok itu karena guru saya dari Lombok Oke. dan anak saya mondokkan di Lombok. Maka kami sekeluarga pindah ke Lombok. Bagaimana sampai bisa tinggal di Jawa? Karena sama alasannya, saya nyari sekolah buat anak saya, dapatnya di Salatiga. Oke. Nah, Salatiga dari Boyolali cuma sekitar 30 menit. Lalu di Salatiga saya lagi nyarikan sekolah buat anak saya yang kecil-kecil, dapatnya di Boyolali. Pindahlah kami di Boyolali. Jadi pindah ke Boyolali ini bukan karena saya mencari pekerjaan di sini, tapi murni karena saya mencari sekolah yang baik untuk anak-anak saya. Kebetulan qadarullah saya dapatnya di Boyolali. Akhirnya kita pindah ke Boyolali, dan setelah tinggal di Boyolali baru kita bikin sekolah LPKS-nya itu. Berarti proses perjalanan
berdirinya Borneo Flasher ini kan bukan waktu yang cukup sebentar ya, 10 tahun ya. Nah, di dalam proses itu ada nggak sih hambatan atau tantangan gitu yang dihadapi dari awalnya cuma forum, sekarang udah jadi lembaga yang resmi? Gitu. Ya, itu bagian dari proses ya. Setiap hidup pasti ada prosesnya. Dan kalau dibilang ada hambatan, kalau nggak hambatan, kalau bukan karena hambatan kita nggak sebesar ini. Ya, jadi LPK sendiri, alhamdulillah, begitu kita pindah di Boyolali, Allah berikan kemudahan, Allah berikan banyak kemudahan. Itu banyak teman-teman yang membantu. Saya awal tinggal di Boyolali itu modal duit yang saya bawa ke sini 25 juta. Itu. Jadi saya dengan duit 25 juta, saya bisa sewa ruko, sewa ya, duitnya nggak cukup. Saya cuma punya uang 15 juta, bukan 25 juta itu 15 jutanya saya bayar ruko, 10 jutanya saya pakai untuk kebutuhan lain, untuk merenovasi kantor ini, markas Borneo ini, dan otomatis kosong, nggak punya duit. Nah, saya punya relasi yang baik, teman-teman ya, yang jualan spare part waktu itu. Saya minta tolong sama mereka dan mereka bantu saya mengutangkan. Jadi saya diutangkan. Alhamdulillah proses berjalan, Allah berikan lagi kemudahan, siswanya banyak. Kita bisa mencicil utang itu. Alhamdulillah dalam 2-3 tahun semua utang kita selesai. Jadi dan hambatannya ya macam-macam. Ya namanya proses belajar, proses mengajar, pasti ada hambatan. Namanya persaingan bisnis, pasti ada persaingan bisnis. Tapi itu biasalah. Ya, semua orang pasti melewati namanya persaingan bisnis. Dan itu biasalah. Fitnah, dicemooh, itu hal biasa. Dan itu harus kita hadapi dengan berbesar diri. Ya, karena dengan hambatan seperti itu kita besar. Kalau nggak ada hambatan kita nggak akan besar. Oke juga gitu kan. Kalau nggak ada hambatan nggak akan makin besar kan. Ya, tapi hambatan-hambatan itu kita terima, kita olah supaya kita perbaiki. Akhirnya dia menjadi lebih baik. Tergantung bagaimana kita menerima tantangan itu ya Bang. Ya harus. Meresponnya. Ya kita respon dengan baik, jangan emosi. Kalau dulu mungkin suka emosi ya, tapi makin kesini kita makin tua. Makin tua ya makin harus dewasa menghadapi masalah. Memang abang ini sering bagikan video-video kisah inspiratif, ilmu-ilmu gitu ya. Nah pertanyaannya bang, abang ini kan sering ngasih ilmu gratis nih di sosial media. Ilmu gratis gimana tuh? Video-video yang menceritakan kisah-kisah motivasi terkait ilmu-ilmu dunia servis handphone gitu ya. Nah jadi untungnya Borneo Flasher ini dari mana bang? Oh enggak, jadi gini. Kalimat video-video potongan postingan yang kalian teman-teman lihat itu sebenarnya nasihat-nasihat yang saya berikan kepada siswa baru. Dia setiap siswa yang di sini itu setiap permulaan kelas biasa kita kasih dulu dia bekal supaya lurus dulu niatnya belajar. Kita buka wawasannya dulu. Supaya dulu pondasinya ya Bang. Ya, kita walaupun bukan berarti kita mau ngajarin, tapi dia masuk kita kasih refresh dulu loh. Kita ngapain sih belajar di sini? Tujuannya apa? Nah, gitu kita memang kita tekankan kepada mereka supaya mereka meluruskan niat mereka bahwa belajar itu adalah untuk membantu orang lain, bukan sekedar untuk mencari duit. Karena kalau niatnya sudah membantu orang lain, nanti ujungnya itu bahagia. Karena orang akan terbantu, orang itu akan senang dengan kita, dan ini endingnya pasti juga akan ke keuntungan. Sebenarnya sama aja. Semua orang itu nanti endingnya keuntungan. Cuma prosesnya seperti apa, itu kita coba bantu supaya teman-teman itu tidak hanya dapat duit, tapi juga dapat pahala gitu. Jadi saya teringat video abang yang pernah viral gitu ya, yang bilang teknisi itu harus amanah dan jujur gitu. Bukan hanya soal uang gitu ya, tapi soal tanggung jawab. Betul, gitu ya. Karena memang teman-teman teknisi ini rentannya maksudnya orang yang datang servis itu ya handphone saya datang servis, saya itu pasti percaya sama dia. Ya, jadi ketika masuk ya setelah ini terserah teknisi mau diapain. Nah, di sinilah kita masukkan nilai-nilai moral kepada mereka, kerjakan dengan baik, yang amanah, yang jujur. Supaya apa? Supaya handphone orang baik dia juga dapat penghasilan yang baik. Karena sebenarnya rentan, karena kalau dia bisa berbuat apa saja dengan handphone ini, nanti ujung-ujungnya kalau dia berbuat yang nggak baik, endingnya itu nanti nggak baiknya ke dia juga gitu loh, bukan ke orang lain. Jadi kenapa kita semangat untuk menasihati? Karena kita udah pernah nggak baik. Gitu loh. Cukup kita yang nggak baik. Saya sangat tahu dunia teknisi, karena saya dulu teknisi. Ya, jadi saya sangat tahu dunia teknisi ini. Makanya saya selalu berusaha untuk mengingatkan. Jadi tugas kita sebagai mungkin orang bilang senior lah ya. Kita selalu untuk mengingatkan. Gitu. Mungkin tadi maksud dari Bang Jeremy itu kan
hampir nih di setiap acara gathering ataupun acara-acara teknisi gitu, abang kan pasti selalu support itu ngasih Gratis. gratis Oh, gitu. Ya. Makanya mungkin Bang Jeremy nanya, Untungnya mana gitu. dikasih gratis terus untungnya dari mana gitu. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke kita. Iya. Yang penting kita ikhlas untuk membaik. Alhamdulillah bonus skematik ini digunakan lebih dari 200 negara. Wow. Jadi ketika saya bagi-bagi di sini gratis, insya Allah yang lain tetap bayar. Gitu. Selain kita kasih gratis ke teman-teman yang di sini, itu juga sebagai bentuk support kita kepada teman-teman. Sebagai bentuk terima kasih kita ke teman-teman. Ini saya kasih gratis, kita kasih gratis 3 bulan, itu insya Allah lumayan. Kalau di efek ekonominya lumayan. Artinya kalau dia pakai itu untuk cari duit, ya nantinya dia bisa beli Borneo itu udah gratis. Karena uang yang kita kasih gratis 3 bulan ini, dia pakai cari duit, lebih duit itu, sisanya dia sisihkan sedikit untuk belanja selanjutnya. Gitu. Jadi dari mana penghasilan Borneo? Ya ada subscribe yang lain. Ya di sini kita berbuat kebaikan. Ketika kita di sini kita membantu orang lain, di sisi yang lain pasti Allah bantu kita. Sederhana, hidup itu sesederhana itu kok sebenarnya. Wow, Menabur yang daging baik, jadi. menuai yang baik juga. Ya, insya Allah. Oke, ini ilmunya daging ya teman-teman. Jadi kalau mau bisnisnya semakin berkembang, melakukan yang terbaik terlebih dahulu Menaburkan yang baik gitu ya. ya. Nah Bang, jadi dengan berdirinya Borneo Schematic ini kan lahir nih aplikasi Borneo, berdirinya Borneo Flasher ini lahir Bonus skematik. Borneo Bonus Schematic. skematik itu lahirnya 2020 COVID. Oke. Jadi bonus skematik ini produk COVID. Nah, jadi ketika COVID terjadi kita nggak bisa kemana-mana, karyawan juga banyak. Ya, pertama awalnya itu saya jual produk orang lain, namanya Retrack. Ya, saya jual produk Retrack. Orang percaya sama saya, alhamdulillah Retrack itu dalam waktu 3-4 bulan saya bisa jual ribuan. Qadarullah si Retrack ini saya melihat ada gejala-gejala Retrack ini mau mati. Sementara orang kan belinya subscribe tahunan ya. Orang beli skematik ini setahun gitu ya. Nah, bukan. Jadi kita sistem beli skematik ini belinya langganan. Langganan. Oh, Misalnya ada langganan setahun. Waktu itu kita jualnya setahun. Baru 3-4 bulan saya jualan, Retrack ini berjalan, masih ada sisa 6 bulan 7 bulan, ada gejala Retrack ini mau mati. Ya. Paham nggak? Ada gejala Retrack ini mau mati. Yang kalau Retrack ini mati, saya akan dikeroyok ribuan orang yang sudah beli ke saya. iya, Paham nggak? iya. Oke, Paham, paham. paham, Dia kan paham. percaya. Dia kadang-kadang orang itu, masya Allah, karena begitu percaya sama kita, apapun yang saya jual itu dia beli dulu. Nah, begitu juga Retrack ini. Ketika saya jual, orang beli. Ya. Walaupun isinya cuma skema aja, orang beli. Nah, setelah itu ada gejala mau mati yang membuatnya juga mulai susah dihubungi. Saya orangnya antisipatif ya. Saya orangnya itu antisipatif. Saya udah bisa membayangkan ke depannya kalau mati ini, saya dikeroyok ribuan orang, babak belur saya. Maka saya buatlah Borneo. Borneo ini saya buat awalnya adalah untuk backup. Bentuk tanggung jawab juga Bentuk ya, Bang? tanggung jawab. Iya. Kalau Retrack ini mati, harus ada yang penggantinya supaya mereka tidak kecewa. Itulah awalnya Borneo Schematic. Nah, jadi Borneo Schematic ini produk yang kita ciptakan, yang kita buat sebenarnya adalah untuk membackup supaya teman-teman yang sudah beli sama saya nggak kecewa. Gitu. Masya Allah, ternyata niat baik ini Allah kasih bonus. Bonusnya adalah ternyata setelah launching orang suka. Setelah orang suka, sebulan setelah launching masuk pasar India. Wow. Lalu mulailah dia melebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Baru-baru ini kan ada info terupdate nih bahwasannya Borneo akan mengadakan tur di 10 kota. 10 kota awal. 10 10 kota kota awal. pertama, iya. Berarti bakalan ada lanjutan ya. Insya Allah. Kalau baik kenapa enggak? Ini yang pertama atau lanjutan ini, Bang? Bukan. Jadi saya ceritanya dulu udah sering keluar kota, keliling. 99 udah sering banget tuh. Cuma Iya, 3-4 tahun belakangan saya sibuknya di luar negeri. Oke. Sibuknya di event-event di luar negeri. Masya Allah teman-teman pada kangen rupanya. Mulai ada masukan-masukan, request Bang bikin daerah Maka. Tahun ini kita akan keliling 10 kota di awal. Alhamdulillah dengan bantuan, tentunya dengan support dari Ogi yang luar biasa ya. Insya Allah, jadi kita bisa keliling 10 kota. Ya, jadi 10 kota ini awal. Nah, jadi kita pengen lepas kangen sama teman-teman, sharing, ya karena kita pengen teman-teman di daerah juga makin maju. Nah, kita sharing dengan apa yang pernah kita lewati, kita sharing tentunya juga bukan cuma itu, tapi kita bawa trainer-trainer kita bawa tim manajemen kita bawa sponsor-sponsor juga untuk
jualan di sana, untuk sharing-sharing di sana. Jadi bisa dibilang ini ajang lepas kangen dan juga untuk sharing sama teman-teman sekalian. Gitu. Berarti Bang yang 10 kota ini berdasarkan request yang kangen sama Abang berarti ya? Bisa dibilang begitu. Rindu kehadiran Bang Berarti Rizal. Bisa dari dibilang situ gitu. bisa kita lihat seberapa banyaknya orang yang Akan datang. peduli sama Bang Rizal ya, yang merasakan impact dari perbuatan Abang sebelumnya gitu. Jadi ya insya Allah lah ya, selama ini kita merasa selalu berusaha mensupport teman-teman. Jadi semua asosiasi di daerah itu insya Allah selalu kita support ya. Dan memang mereka kangen, mereka pengen kita datang dan masya Allah antusiasnya luar biasa. Karena kita kan berumumkan 3 kota. Iya. 3 kota yang lainnya belum saya umumkan. Ya memang saya jadiin secret dulu. 3 kota ini kita fokus dulu, nanti menjelang akhir kota terakhir kita munculkan kota-kota yang lainnya. Supaya kenapa? Supaya fokus. Supaya semuanya fokus, peserta fokus, terus sponsor fokus, tim kita juga fokus. Karena kalau terlalu dibuka semua nanti malah nggak fokus. Nah, jadi kita fokuskan dan nanti kita akan bagi semua ke seluruh Indonesia. Ya, yang jelas kita akan datang tentunya bersama OG ya, insya Allah sama yang lain-lain. Kita datang untuk menerima request dari teman-teman sekalian. Tapi banyak juga tuh Bang di komen yang request di kota saya kapan, di sini Iya, memang kapan, banyak. di sini kapan gitu. Yang banyak, Iya, masya iya. Allah. 10 kota awal ini masih terlalu sedikit. Iya, Yang banyak banget makanya saya yang bilang nanyain. kalau program ini berhasil 10 kota awal, insya Allah kita lanjutkan yang 10 kota selanjutnya. Tidak masalah. Karena kan memang tujuannya kita di sini bukan cari untung langsung untung seperti itu ya. Kita pengen memang support. Memang sih ujung-ujungnya untung lah. Siapa yang untung? Semuanya untung. Borneo Flasher untung, sponsor untung, teman-teman yang kita datangi juga untung. Kenapa? Karena mereka dapat Borneo Skematik gratis, banyak aplikasi yang lain-lain banyak yang gratis ya. Ilmunya paling Ilmu mahal. gratis, ngopi-ngopi, ketemu dengan supplier-supplier yang mungkin cuma ketemu lihat di internet, ketemu dengan tim OG kan. Banyaklah hal-hal baik yang kita berikan ya, insya Allah. 3 kotanya tuh Palu, Padang, Lampung. Lampung. Masih banyak kota lain, masih banyak. Ya, masih banyak kota lain. Misalnya ya, kita sebut-sebut aja nih. Jogja, Medan, yaitu Pekanbaru, Makassar, Jayapura, Gorontalo, masih banyak. Kalimantan, Banjarmasin. Nah, itu masih banyak. Dan insya Allah kalau kita teruskan ini nggak berhenti-berhenti nih. setiap bulan ya. Ya, karena memang kita datang itu, bayangkan dengan biaya 150 sampai 250 ribu. Mereka udah dapat Borneo Skematik sekian bulan. Iya. Itu udah bisa dibilang dengan itu aja udah gratis acaranya. Iya betul. Belum door prize-nya ada kita kasih umroh atau Itu motor. dia makanya kita mikir wah Umroh ini benar-benar hadiah umroh ini benar-benar hadiah dari Borneo. Kita nggak ambil dari uang sponsor segala macam. Nah, jadi benar-benar dari Borneo kita kalau di Magelang kemarin malah kita kasih 2 kan. Iya. Nah, 2 orang. itu bukan acara kita loh. iya Bukan betul. acara kita tuh. Itu acara teman-teman Magelang. Tapi insya Allah kita usahakan yang terbaik. Jadi yang Tapi datang supportnya itu luar biasa ya Bang ya. yang datang insya Allah nggak rugi. Karena ya memang apa yang kita lakukan dari hati itu insya Allah orang pasti ngeliat kok gitu. Oh iya bener ini eventnya insya Berarti Allah. Bang Ical ini kalau memberi tuh hatinya bahagia banget ya. Wallahu alam. Ya kita senang lah berbagi. Ada Tuh, rasa puas. berbagi tuh harus senang karena kita kan juga lahir dari teman-teman teknisi ya. Mungkin karena itu juga Bang, makanya rezeki Abang itu non-stop terus gitu. Amin. Ya mengalir berkat terus. support teman-teman semua, berkat support OG juga tentunya. Barakallahu fiik. Oke, kalau untuk acara ini kan kita masih dalam proses mengajak teman-teman ya. Kira-kira nih apa yang paling Bang Ical sampaikan yang membuat teman-teman calon peserta untuk hadir gitu? Teman-teman selama ini kan capek ya bekerja. Iya. Banyak yang capek bekerja dan duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Nah nanti kita sharing. Wow. Bagaimana kerjanya tidak terlalu capek, tapi hasilnya bisa maksimal. Wah, Nah, selama ilmu ini mahal kan, ini. iya selama ini kan teman-teman capek bekerja, capek bersaing, tapi setelah dicek, masya Allah, maaf sebelumnya belum bisa punya apa-apa, gitu. Gak punya mobil, gak punya rumah, gak punya. Nah ini hal yang harus kita benahin semua nih supaya teman-teman bisa ngumpulin lah penghasilannya. Belajar mengelola ya. Iya belajar mengelola. Yang paling utama adalah bagaimana supaya penghasilannya berkah. Iya. Nah itu yang paling utama. Kalau mengelola aja semua orang bisa mengelola. Ya, cuman apakah yang dia hasilkan ini berkah? Berkah itu adalah ciri-ciri berkah itu sedikit kita dapat tapi cukup. Nah itu ciri-ciri berkah. Ya. Cukup. Iya banyak orang penghasilannya banyak 10 juta, 20 juta tapi kurang terus. Ini lebih ke mindset nggak sih Bang? Mindset dan pola hidup. Bukan cuma mindset tapi memang ada harus yang dia setting di diri dia supaya bisa seperti itu.
Nah, nanti kita share di acara. Oke, siap. Ini Event, spill insya Allah. tipis-tipis aja. Iya. Oke. Nah, Kak, Nanti kalau kita terlalu kulik ini, mereka nontonnya Nggak- di sini aja, jadi nggak datang. nggak penasaran lagi kan? Iya. Oke, jadi teman-teman silahkan ya langsung mendaftar. Untuk Palu tinggal berapa hari lagi ya Bang ya? Palu Tanggal acara 26 ya. 12 hari lagi ya? 26 April insyaallah. Iya. Ya tergantung kapan tayangnya podcast ini. Ya kan? Oh iya juga ya. Ya jelas 26 April datang ke Palu, bulan depannya kita di Padang, bulan selanjutnya kita di Lampung. Oke. Oke, ini kan sebenarnya kita udah jauh nih ngomongin Borneo, udah ngomongin tour. Tapi saya penasaran satu hal Bang. Dulu Abang kan memulai sebagai seorang teknisi. Iya. Waktu Abang pertama kali mulai, ada nggak satu kesalahan yang paling Abang ingat gitu yang sampai sekarang itu nggak lupa gitu? Yang Ada. Masya Allah, waktu itu saya baru masih kerja sama orang yang gaji cuma 250.000. Saya ingat itu, waktu itu handphone. maaf Bang, gajinya 250.000 Iya, gitu. waktu itu, tahun 2001. Oh wow. 250.000. Saya kerja pertama 250.000. Ya sekitar segitulah kurang lebih. Saya baikin handphone waktu itu Siemens C45. Ya, handphone hidup, cuma mau ganti bahasa. Wah. Zaman dulu kan ada ganti bahasa Iya, ya. iya, Zaman dulu kan orang masih kuno ya. Maksudnya handphone itu nggak semuanya ada bahasa Indonesianya dulu itu. Nih, bahasa Inggris. HP Siemens itu kita mau injek bahasa. Qadarullah saya injek, softwarenya salah. Wow. Itu dari malam sampai besok itu nggak tidur saya hanya untuk benerin handphone itu dan nggak betul-betul. Masya Allah. Dan ternyata waktu itu ya dia harus pakai dongle namanya untuk baikinnya ya. Waduh. Tapi ya akhirnya ya berjuang bisa lah. Cuman waktu itu saya ingat betul itu. Kenapa? Karena gaji saya 250.000. Handphone ini kalau nggak salah harganya 450.000. Iya kan? Kalau nggak salah waktu itu. Gimana saya dengan gaji sebulan mau ganti handphone ini gitu. Jadi saya betul-betul berjuang. Ya tapi dari situ kita banyak pelajaran bisa diambil, Masya Allah. Banyak perjuangan bisa diambil. Kita baru dapat ilmu nih, maksudnya baru tahu ternyata Handphone dulu. sekedar ganti bahasa juga dibawa ke Oh konten iya, ya, Bang? servis, dulu ya. gitu. Dulu pada zaman dulu nggak semuanya handphone itu ada bahasa Indonesianya. Oh itu cuan kita. Handphone kalau nggak ada bahasa Indonesia kita siapin file-file bahasa Indonesia kita tinggal injek dapat duit lumayan 100.000 200.000 waktu Wow. itu. 100.000 ya? Ya 100.000 waktu itu lumayan. Iya. Coba ganti bahasa ya. Berarti Ganti bahasa. sekarang itu benar-benar Oh update ya, zaman dulu handphone yang ada restar itu cukup kita format sekian itu bisa 300.000. restart maksudnya Restart dia Tunggu Nokia logo gitu blank ya? mati, Blank. Nokia blank Iya. mati itu ada 300.000. 300.000. Wah. Sebegitu berharganya ilmu waktu itu. Iya. Iya, Bang. Sebegitu berharganya ilmu waktu itu. Karena yang tahu tidak banyak. Sekarang berhancur-hancuran harganya. Kalau dulu kita kan cuma 1, 2, 3, 4. Oke, jangan rusak harga ya. Oke, sip jadi. Karena memang Bang, kalau dari saya pribadi ya, ini pandangan saya. Menurut saya teknisi itu kaya. Iya, kalau dia bisa Iya. ngumpulin duitnya kaya. Makanya saya mikir apa belajar ya servis. Kaya makanya kita perlu belajar ngajarin mereka supaya berkah. Iya. Itu doang sih. Mereka kalau penghasilannya banyak nggak banyak. Iya Tinggal sih. ngajarin supaya berkah, supaya terus cukup. Iya. Supaya tidak zolim sama orang, supaya Benar. tidak ngambil hak orang, Iya. supaya jujur menghadapi konsumen. Itulah yang kami ajarkan di sini. Makanya alumni Borneo ini hampir di setiap kelas itu banyak yang nanya minta, bang alumninya bang. Wow. Banyak. Kenapa? Karena mereka tahu di sini tuh diajarin amanah. Kalau cuma ngajarin skill, banyak yang punya skill, tapi tidak semuanya punya etika yang baik, ya attitude yang baik. Boleh nggak saya lihat, Bang? Ini teman-teman teknisi masih ada yang punya buku ini nggak ya? Coba komentar. Coba komen dulu. Ini kalian dapat buku yang mana? Ada 3 edisi nih. Oh enggak, saya udah nulis 6, ini sebagian dia. Oke, ini ada 6 nih di antara 3 yang kita pegang ini, atau di antara ke-6-nya itu teman-teman punya yang mana? Coba nanti di komen ya. Oke. Kalau ada, oke. Iya betul. Nanti silahkan di foto di komen. Kalau ada free ya Bang, Borneo Skematik. Jangan di Borneo Skematik 3 bulan. 3 bulan. Dia harus foto dengan mau aja dia. Oke. Template Ini fotonya. gitu. Template fotonya gini ya. Gini, pakai tanggal. Boleh. Tag Borneo dan OG Super Senstar. Berlaku 10 hari setelah diupload ya. Oke, berlaku 10 hari setelah diupload. Oke. Ya itu kita kasih free Borneo 3 bulan. Ya. Terus nanti ternyata tiba-tiba 1.000 orang foto gimana? 1.000 orang. Di India kemarin saya bagi 10.000 Borneo Skematik. Wow. Saya bagi 10.000 gratis. Pesan saya buat teman-teman sekalian,
Saya yakin teman-teman bisa belajar di mana saja saat ini. Ilmu mudah sekali. Teman-teman pun Masya Allah akses ke toko spare part pun mudah. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman bisa lebih amanah dan lebih profesional. Kalau teman-teman bisa mengelola itu, amanah dan profesionalnya, bertakwa apalagi Masya Allah, bisa berbagi sama sesama, maka insya Allah kesuksesan itu mudah gak jauh. Jadi karena pasar kita luas, skill kita oke, pelanggan kita banyak, hingga bagaimana kita bisa, seperti saya bilang, bagaimana bisa membuat penghasilan kita berkah dan bermanfaat banyak buat kalau. Siap, wah. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol berat, santai ya. Oke. Wah, ini sebuah kehormatan sebenarnya kita bisa ngobrol dengan Bang Ical ya, Bang. Bang, makasih banyak ya sebelumnya udah luangkan waktu. Teman-teman sudah datang ke Bomnya, terima kasih banyak, dan juga khususnya buat Ko Jonathan dan siapa? Pak Budi ya, Pak Budi terima kasih sudah mensupport Tour Borneo Flasher ini sebagai sponsor utama ya, salah satu sponsor utama yang mensupport kegiatan kita. Semoga kita benar-benar bisa saling menguntungkan, saling support yang baik. Terima kasih. Oke. Intinya kalau mau ilmu berkualitas belajar ke Borneo, kalau mau produk berkualitas pakai Oke, Super Senstar.